Gempar Amerika Serikat akhirnya kutuk Israel dan buka penyelidikan menyeluruh atas kematian bocah Palestina tak berdosa. Kaum Zionis ketar-ketir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada Israel untuk membuka penyelidikan menyeluruh atas kematian misterius seorang bocah lelaki Palestina yang berusia 7 tahun bernama Ryan Yasser Sulaiman yang pingsan dan meninggal dunia pada hari Kamis tak lama setelah tentara Israel datang ke rumahnya di tepi barat yang diduduki. Dikutip dari Naharnet, kerabat mengatakan Ryan tidak memiliki masalah kesehatan sebelumnya dan menuduh tentara menakut-nakuti anak itu sampai mati. Militer Israel menyebut kematian itu sebagai tragedi dan mengatakan tentaranya tidak bisa disalahkan dan tidak mau disalahkan. Namun kini Amerika turun tangan karena sikap Zionis yang sangat keterlaluan melebihi batas. Insiden itu menambah ketegangan yang menikah di tepi barat, di mana pasukan Israel telah melakukan serangan penangkapan setiap hari yang sering meningkat menjadi kekerasan mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya pada hari itu, anak laki-laki desa Palestina terlihat melemparkan batu ke arah mobil akibat marah karena tentara Israel selalu mendatangi rumah-rumah dan menakut-nakuti mereka. Muhammad Sulaiman, sepupu 22 tahun, mengatakan Ryan menjerit ketakutan saat melihat tentara dan orang tuanya berteriak kemari untuk menenangkannya. Dia mengatakan setelah tentara pergi, bocah itu pingsan. Dia mengatakan Ryan telah sehat sebelumnya, namun apa yang terjadi? Itulah sebuah kesedihan mendalam bagi keluarganya. Ayah anak laki-laki itu, Yasser Sulaiman, mengatakan Ryan mencoba melarikan diri ketika tentara mengatakan mereka ingin menangkap saudara-saudaranya dan sempat dikejar oleh tentara. Dia mengatakan Ryan sampai muntah di dalam mobil setelah pingsan dan dinyatakan meninggal ke rumah sakit. Muntahnya pun bukan muntah biasa, namun muntah darah yang tak pernah bisa atau biasa terjadi. Dia mati syahid karena takut pada gerombolan tentara dari neraka, kata sang ayah kepada Palestine TV. Juru bicara militer Israel mengatakan seorang perwira senior di tempat kejadian pergi ke rumah setelah melihat salah satu melempar batu di balkon dan menyuruh ayahnya untuk membuat anak-anak berhenti melempar. Namun anak-anak itu menggambarkan kekesalannya. Militer Israel mengatakan tidak ada kekerasan pada pemilik rumah itu. Di Washington, Amerika Serikat, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengatakan Amerika Serikat sangat sedih mengetahui seorang anak menjadi korban tentara Zionis. Kami mendukung penyelidikan menyeluruh dan segera dalam keadaan seputar kematian anak itu, kata Patel. Israel kini tertekan karena bosnya sendiri pun tak terima. Akankah pasokan dan kiriman bantuan ke Israel diberhentikan akibat kelakuan tentaranya yang tak berperi kemanusiaan? 3 kelemahan tentara Israel dibanding Palestina. Israel tidak bisa dipungkiri telah menjadi salah satu negara dengan militer terkuat di Timur Tengah karena persenjataannya yang modern dan canggih. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan bila militer Zionis punya beberapa kelemahan. Mengutip laporan TRT World, pasukan pertahanan Israel memiliki hampir 170.000 personel militer aktif. IDF juga disokong dengan anggaran besar sekitar 20,5 miliar US dollar. Sementara Palestina hanya bermodalkan tentara sukarela dan tidak memiliki banyak hal untuk digunakan dalam pertahanan diri. Dengan mempertimbangkan semua elemen yang dimiliki, seharusnya Israel merasa aman dan terlindungi. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Meskipun Israel memiliki persenjataan canggih, ada beberapa faktor yang menyebabkan pasukannya merasa tidak aman. Berikut 3 kelemahan tentara Israel dibanding Palestina. 1. Emosi masyarakat Palestina lebih kuat. Ancaman ini berasal dari kemarahan yang mendasari masyarakat Palestina. Meskipun banyak demonstran Palestina yang terluka, namun itu tidak mematahkan semangat mereka. Israel sendiri telah melakukan serangan udara ke Palestina dalam banyak kesempatan. Namun para milisi di Gaza juga membalas dengan menembakkan banyak roket terarah ke kota di wilayah selatan dan pelabuhan Asdod serta kota Tel Aviv.
Meskipun serangan Israel telah menimbulkan banyak korban di Palestina termasuk juga anak-anak kecil, namun serangan rudal dari Palestina benar-benar membuat orang-orang Israel ketakutan hingga harus berlindung siang dan malam. Hal ini membuat kemenangan Israel terasa sangat hampa meskipun jumlah korban tewas dari pihaknya tidak separah dari pihak Palestina. 2. Tidak pernah merasa aman. Benjamin Netanyahu saat menjabat sebagai Perdana Menteri Israel meyakinkan rakyat negara Yahudi bahwa Palestina telah kalah dan orang Yahudi dapat merasa aman. Meskipun begitu, mereka justru merasa sebaliknya. Hal itu karena banyak hal yang dikhawatirkan Israel, mulai dari mitra koalisi yang pergi dari mereka atau mulai banyaknya dukungan negara-negara mayoritas Muslim untuk Palestina. Selain itu, Israel juga khawatir tidak dapat menguasai wilayah Palestina secara penuh karena banyaknya negara mayoritas Muslim yang menganggap Masjid Al-Aqsa tempat suci yang harus dilindungi. Takut akan terjadinya perang besar jika orang-orang Yahudi menguasai tempat suci tersebut. 3. Kemampuan tentara dianggap buruk. Menurut laporan Middle East Monitor, terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan operasional tentara Israel karena kualitas sumber daya manusia yang buruk dan ketidakmampuan teknologi militer untuk mengimbangi kurangnya kesiapan tempur prajuritnya. Tentara Israel tidak hanya menghadapi masalah logistik dan praktis, tapi juga mengendornya disiplin di banyak batalion. Perintah tidak diikuti dan tidak ada pengawasan oleh petugas senior untuk memastikan bahwa perintah mereka telah diikuti. Sejumlah perwira senior Israel sekarang percaya bahwa banyak dari batalion reguler mungkin siap untuk berperang berada pada tingkat rendah, tetapi konflik skala besar akan menjadi bencana.